Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah, azani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun la hilfa fil Islam. Bab tidak ada perjanjian dalam Islam. Bab tidak ada perjanjian dalam Islam. Hilf di sini perjanjian kesepakatan untuk saling tolong atau saling membantu, saling menyokong. Di sini Imam Bukhari membuat judul bab tidak ada kesepakatan perjanjian untuk saling tolong, menolong, saling menyokong dalam Islam. Maksudnya tidak ada perjanjian untuk saling menolong secara mutlak dalam Islam. Saling menolong dalam kebaikan, saling menolong dalam kejahatan, tidak ada. Yang diakui dalam Islam hanya perjanjian untuk saling menolong dalam kebaikan. Ini maksudnya. Jadi Imam Bukhari bukan meniadakan semua perjanjian, enggak. Yang ditiadakan itu perjanjian yang secara mutlak, baik buruk kita sepakat untuk saling menolong. Dosa maupun taat kita saling menolong, ini enggak boleh. Yang boleh kita saling menolong dalam ketaatan dan kebaikan. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Khalid bin Makhlad qal haddatsana Sulaiman bin Bilal qal haddatsani Abdurrahman bin Al-Harith an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qal jalasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amal fathi ala darjil Ka'bah fahamidallaha wa athna alaihi thumma qala man kana lahu hilfun fil jahiliyah lam yazidhul islamu illa syiddah wala hijrata ba'dal fath. Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad, ia berkata telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal, ia berkata telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Al-Harith dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hari penaklukan kota Mekah duduk di tangga Ka'bah. Lalu beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian beliau bersabda, siapa yang punya perjanjian di zaman jahiliyah, maka tidaklah Islam menambahkan kecuali penekanan. Tidaklah Islam menambahkan kecuali penekanan, dan tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Nah, ini hadisnya ya ikhwah dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Ini riwayat yang dikatakan para ulama riwayat cucu dari bapak dari kakek, ini riwayat yang hasan. Jadi di sini disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika penaklukan kota Mekah, beliau duduk di Ka'bah. Jadi Ka'bah itu kan ada pintunya, ada tangga masuk pintunya. Nah, beliau duduk di tangga Ka'bah. Lalu beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian beliau bersabda, siapa yang punya perjanjian di zaman jahiliyah, perjanjian ini maksudnya perjanjian yang baik. Ya, siapa yang punya perjanjian yang baik, misalkan antara suku ini dan suku ini berjanji, kita tolong menolong, sepakat, saling menyokong. Kalau ada di antara kita yang kekurangan dibantu, kalau ada yang dizalimi ditolong. Nah, ini contohnya ya, kesepakatan seperti ini maksudnya. Siapa yang punya kesepakatan perjanjian di zaman jahiliyah, maka Islam tidaklah menambahkan kecuali penekanan. Artinya begini, kalau ada perjanjian baik yang terjadi di zaman jahiliyah, maka ketika Islam datang, Islam tidak menghapus ini, justru makin menguatkan, makin menekankan. Ya, contohnya tadi, kalau misalkan antara suku A dan suku B ada perjanjian, kita saling menolong, saling menyokong kalau ada yang kesusahan, kalau ada yang dizalimi ditolong. Nah, ini kan perjanjian baik. Maka datang Islam, Islam tidak menghilangkan ini, tapi makin menguatkan dan menekankan, makin dianjurkan, makin diperintahkan. Lalu kata Nabi, dan tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah.
Maksudnya tidak ada hijrah lagi dari Mekah keluar kota Mekah setelah ditaklukkan kota Mekah. Kenapa demikian? Karena Mekah setelah penaklukan kota Mekah sudah menjadi negara Islam, daerah Islam, bukan daerah kemusyrikan lagi, bukan daerah kekafiran lagi. Maka untuk apa? Hijrah. Sebab yang namanya hijrah itu berpindah dari negara syirik menuju negara tauhid, berpindah dari negara yang penuh dengan sunnah, dari penuh dengan bid'ah ke negara yang penuh dengan sunnah, dari negara yang penuh dengan maksiat ke negara yang penuh dengan ketaatan. Ini hijrah. Dan Mekah ketika itu sudah wilayah Islam, maka nggak ada lagi yang perlu meninggalkan Mekah kecuali dalam rangka perang. Ya, ada pun dalam rangka pindah, hijrah dari Mekah misalkan ke Indonesia. Nah, ini bukan hijrah, yang nggak boleh seperti ini. Karena Mekah bukan negara kafir, sudah menjadi negara atau kota Islam. Nah, ini makna hadisnya, insya Allah jelas. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, di antaranya pertama, di antara adab dalam berceramah atau menyampaikan pidato, yaitu memulainya dengan memuji Allah. Jadi tidak bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak hendaknya kita nggak begitu. Mulai puji Allah dulu, segala puji bagi Allah, baru salawat, kemudian menyampaikan hajat kita. Nah, ini faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, Islam mengakui perjanjian baik yang ada di zaman jahiliyah. Islam mengakui perjanjian baik yang ada di zaman jahiliyah. Artinya, sekali lagi, kalau ada perjanjian baik yang terjadi di zaman jahiliyah antara fulan, antara orang satu dengan orang dua, lalu datanglah Islam, maka perjanjian ini tidak dihilangkan, justru dikuatkan dan ditekankan dalam Islam. Ini di zaman jahiliyah, apalagi di zaman sekarang. Misalkan saya dengan seorang, ayo kita sepakat ya untuk saling mengingatkan, untuk menguatkan dalam dakwah, untuk tolong menolong kalau ada di antara kita yang susah. Ini kan perjanjian baik kan? Maka ini harus ditunaikan ya. Nah, ini faedah kedua. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, kewajiban hijrah tetap berlaku setelah penaklukan kota Mekah. Kewajiban hijrah tetap berlaku setelah penaklukan kota Mekah. Karena yang ditiadakan di sini, hijrah di sini cuma dari kota Mekah. Karena Mekah sudah jadi negara Islam. Adapun selain kota Mekah masih berlaku hijrah. Contohnya, misalkan ada yang dari Jerman. Jerman negara Islam kan? Isinya tahu sendiri kita ya, penuh dengan kekafiran, penuh kemaksiatan. Maka kalau ada muslim di Jerman, dia sanggup untuk pindah dari Jerman, dia harus pindah ke Indonesia kah, Arab Saudi kah, supaya dia bisa menjalankan agama dengan baik ya. Tapi kalau tidak mampu, dimaafkan. Nah, ini faedah ketiga ya. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, keutamaan kota Mekah. Sebab dalam hadis Nabi tadi terdapat isyarat bahwasanya kota Mekah tidak lagi menjadi negara atau negeri yang syirik. Tidak lagi menjadi daerah yang penuh dengan kekafiran. Karena kata Nabi tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Karena Mekah sudah menjadi daerah Islam sampai hari kiamat. Jelas apa ya? Ini jaminan dari Nabi SAW. Sedangkan negara kita ada jaminan, ada jaminan. Negara manapun, kota manapun tidak ada jaminan. Tapi kalau kota Mekah sudah dapat jaminan dari Allah, tidak akan berubah. Sekarang wilayah Islam, wilayah tauhid, maka selama-lamanya wilayah tauhid dan wilayah Islam. Tidak akan berubah menjadi wilayah kafir dan musyrik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.